Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih kemurahan Tuhan yang telah memberkati kami sepanjang hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami dari kebenaran-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita terambil dari Injil Matius pada pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa background video ini adalah saya video ketika saya melakukan tugas pelayanan di Provinsi Maluku, memasuki pulau-pulau dan dari atas kapal atau feri. Saya mencoba untuk merekam dan saya ingin membagikan keindahannya dan sekaligus menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita melalui renungan kita saat ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita masih berada pada masa minggu-minggu Paskah, mengingat akan kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa, di mana Dia telah bangkit mengalahkan maut. Dia hidup untuk kehidupan kita. Maka izinkan saya memberikan tema bagi kita hari ini, kebangkitannya adalah kehidupan bagi kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa di seluruh dunia diperingati Paskah. Dan terkhusus bagi orang Yahudi, Paskah orang Yahudi adalah memperingati ketika mereka keluar dari tanah Mesir, melewati kesulitan-kesulitan dan penderitaan di dalam perbudakan Mesir, lalu mereka memperingatinya dengan Paskah. Dan ditandai dengan suatu peristiwa yang besar di malam hari ketika mereka hendak keluar dari Mesir, yaitu tulah yang ke-10, yaitu anak sulung mati. Anak sulung orang-orang Mesir mati, tapi anak sulung orang-orang Yahudi tidak mengalami kematian karena Tuhan tidak mengizinkan mereka untuk kehilangan nyawanya, bahwa malaikat yang mencabut nyawa tidak menghampiri rumah-rumah orang Yahudi, karena di atas ambang pintu rumah mereka telah disapukan darah, pertanda bahwa mereka adalah orang-orang yang ditebus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itu adalah suatu peristiwa yang selalu dikenang oleh orang Yahudi, bahkan sampai kepada hari-hari ini. Dan saya telah menyampaikan pada hari Minggu yang lampau, pada Minggu Paskah, menjelaskan arti kata Paskah dari kata Ibrani Pesak, yang artinya adalah melewati. Dan orang Yahudi telah melewati berbagai macam situasi yang sulit di Mesir, bahkan sampai mereka ke tanah perjanjian. Maka dengan demikian mereka sangat menghargai, dan momentum Paskah mereka jadikan sebagai suatu ibadah yang sangat mensyukuri kasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, nampaknya bagi gereja mula-mula bahwa Paskah adalah sesuatu hal yang sangat penting, bangkitnya gereja. Kalau kita membaca semua kisah tentang Paskah, selalu akan dikatakan bahwa hari Minggu, yaitu pada hari di mana Tuhan bangkit. Dan kemudian kita boleh mengingat sampai pada hari ini bahwa hari itu diabadikan menjadi hari ibadah. Betapa pentingnya Paskah bagi orang Kristen.
Bukan hanya karena harinya, tetapi juga karena mengingat Kristus telah bangkit mengalahkan maut, sehingga kita memiliki pengharapan. Pengharapan akan kehidupan karena Kristus yang telah menang untuk memenangkan kita. Paskah merupakan hal yang penting, bahkan bukan hanya orang Yahudi, tapi juga bagi orang Kristen. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mengingat kembali kepada kisah-kisah Paskah yang sangat luar biasa, bahwa murid-murid pada masa itu merasakan rasa takut sebelum mereka pasti melihat Tuhan yang sudah bangkit. Mereka merasakan suatu kegentaran. Mereka ada yang bersembunyi di ruang atas, ada yang bahkan ada yang meninggalkan Yerusalem pergi ke Emmaus untuk menghindar, dan semua itu mereka lakukan karena mereka kehilangan sosok sang guru dan juga Tuhan yang mereka puja. Jika kepada Tuhan saja orang dapat menyelipkannya, apalagi dengan murid-muridnya, maka dengan demikian mereka merasakan kecemasan yang sangat luar biasa. Nah, dalam situasi yang demikian, kita mengingat bahwa orang-orang saleh, para perempuan datang ke kubur Tuhan, lalu menemukan kubur itu sudah kosong. Dan kemudian yang tadinya adalah suatu ketakutan, suatu kengerian dan kegentaran, berubah menjadi suatu kabar yang menyukakan hati. Kabar sukacita, kabar yang memberikan harapan bagi banyak orang. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, ayat yang tadi saya bacakan kepada kita, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Tuhan mengatakan agar mereka tidak takut, agar mereka bangkit dari rasa ketakutan, bangkit dari rasa kecemasan dan kegentaran, dan mereka boleh berjalan dalam sebuah perjalanan hidup yang berani, perjalanan iman yang berani, karena mereka bersama-sama dengan Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan harusnya adalah kuasa yang menghidupkan semangat kita, yang menghidupkan keberanian kita untuk maju, melangkah di dalam iman dan di dalam harapan-harapan untuk hidup yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Kita menyadari bahwa pandemi COVID-19, kita boleh pahami, sudah merenggut banyak jiwa dan mengakibatkan banyak orang merasakan rasa takut, membuat banyak orang kehilangan percaya diri, membuat banyak orang merasakan keterpurukan, dan seolah-olah tidak ada harapan. Ketika kita memperingati Tuhan yang bangkit mengalahkan maut, maka kita percaya memiliki Tuhan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Jangankan perkara COVID, perkara hidup dan mati pun Dia sanggup atasi. Jangankan perkara hidup dan mati, bahkan perkara dosa dan hukumannya pun Dia mampu atasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, waktunya kita bangkit dalam hidup beriman. Waktunya kita untuk menunjukkan kehidupan yang senantiasa bergantung, berharap kepada Tuhan. Jangan dilemahkan oleh karena rasa takut ataupun karena rasa khawatir, karena berbagai macam keadaan, baik itu keadaan kesehatan ataupun keadaan ekonomi. Mari bangkitlah bersama dengan Tuhan yang telah mengalahkan maut. Maka kebangkitan Tuhan adalah kehidupan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, yang telah memberkati kami dari kebenaran-Mu, yang mengingatkan kami bahwa kami memiliki Tuhan yang dahsyat,
Tuhan yang agung dan luar biasa, yang telah mengalahkan maut, maka kami pun bangkit, maka kami pun akan kuat bersama-sama dengan Tuhan. Tolong kami, kuatkan kami, dan berikan kami kelimpahan, berikan kami kemurahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.